Pening lagi nih jadi. Halo Sobat Missing. Najis banget. Yang lagi ngising. Aduh, Sobat Missing lagi ngising. Yang lagi ngising di muka orang lain. Tapi intinya nih ya, hari ini kita mau review Missing. Ini film lagi ada di bioskop. Ya. Kalau yang autobiografi itu gue udah sempet bikin sama Nur, cuman dia nggak ngedit. Ya. Gitulah. Ya. Nasib-nasib kreator baru ya. Ya. Kadang motivasi dan niat itu belum bertemu. Ya. Ya kan? Missing ini bisa dibilang adalah indirect sequel ya, Wel, dari Searching ya, karena Ya. satu universe. Ya. Sebenarnya. Kalau lu ngelihat behind the scene itu dia tuh clappernya tuh tulisannya Searching 2. Oh tulisannya Searching 2. Iya, Searching 2. Tapi ternyata Missing. Iya, kayaknya dia ngeliat kayaknya kurang bagus di Searching 2 nih orang, karena kan nggak ada tali sama sekali antara Searching 1 dan Searching 2. Iya. Jadi kayak dia kayaknya kita harus cari judul baru deh, Missing kayak Iya. Missing aja jadinya. Ini plotnya kayak gimana, Wel? Plotnya sebetulnya simple ya, kalau misalkan di Searching itu kan Semua film tuh menurut lu plotnya simple ya. Jadi film yang plotnya Betul. kompleks menurut lu sebagai sineas nih. plot itu kan kebanyakan simple tapi eksekusinya itu bro yang Oh, beda, bro. gitu. Nah di Missing ini premisnya itu sebetulnya adalah ada anak yang mencari ibunya yang hilang. Itu Ibunya doang. ngilang. Udah gitu Ibunya doang. hilang waktu lagi. Sama kayak Searching, bapak nyari anaknya. Nah kalau Searching kan bapak nyari anaknya, ini tuh anak nyari ibunya hilang, nggak ada kabar, tiba-tiba hilang Ya, aja gitu. tapi ini menarik ya, karena kita sangka awalnya adalah anak yang hilang, ya sih kan? Ya Lu mikir gitu nggak awal-awal? enggak. Lu emang mikir emaknya bakal hilang? Ya kan gue udah nonton trailernya. Jadi gue udah tahu emaknya yang hilang. Emang sekarang trailer film sekarang juga pada anjing cuy. Nggak kayak dulu tuh nggak lu? Film dulu tuh 90, 2000 tuh nggak begitu Iya ya? iya. Sekarang semua 2000 plot tuh anjing. trailernya tuh ada back soundnya, ada voice overnya. Iya, dan cuman adegan meledak-ledaknya doang Iya, yang iya. ditampilin. Kalau sekarang nih, sampai ke plot-plot anjing. Kadang Iya, nonton tuh lu cuma tinggal timbang nonton trailer sebenarnya bisa interpretasi. Iya juga sih. Iya kan? Tapi menurut gua di film yang bukan cukup ini menarik banget, bagus banget malah menurut gua. Gua langsung ngomong ratingnya 9/10 gua. Gua sesuka itu sama film ini. Coba gue bandingin lu sambil ngomong, gue mau lihat ini Rotten Tomatoes. Ya, Kira-kira lu sesuai enggak. nggak sama publik Di ya? IMDb 7,5. Nah, Di IMDb 7,5. iya. Tapi gue suka banget sama film ini. Ini kalau nggak salah filmnya kita ngomongnya adalah found footage ya. Found footage. Found footage, genrenya sebetulnya dia masuknya ke thriller. Tapi treatmentnya itu tidak seperti film pada umumnya. Audiensnya 90 bro. Jelas. Oke. Bagus banget, gue suka banget sama film ini. Karena ini adalah satu-satunya film yang bikin gue tuh nggak mau kencing, Dok. Gue semua film juga nggak kencing. Maksud gue, kenapa gue nonton film terus gue bilang gue mau kencing? Maksud gue emang kebelet aja. Berarti lo harus ngecek ke dokter, Dok. Emang kebelet aja mau kencing. Enggak, gue apa ya ngomongnya ya, film ini tuh kayak, kan gue kemarin pas nonton film ini tuh gue lagi harusnya posting Instagram jam 6. Iya. Terus gue lupa. Ya emang nggak apa-apa, lu sering lupa. Terus jam 6.20 baru gue akhirnya gue posting lah. Pas gue posting, begitu gue liat layar lagi, gue udah lupa. Bukan lupa, gue nggak tahu kenapa. Iya, gue kenapa dia begini. Karena pacingnya cepet banget. Cepet banget. Cepet Dan banget. dia tuh kayak ngarahin kita ke satu pelaku, ternyata Bukan. salah. Ntar satu Ngarahin lagi, bukan. Dan dibikin kita kayak nebak-nebak, kayaknya dia nih. Anjir bukan. Kayak dia nih. Aduh, bukan lagi anjir. Emang lu nebak bener? Gua? Enggak. Padahal detektif lu. Iya kan AdSense doang, Mel. Gimik doang. Nggak ada drive-nya. Iya kan? Lu gimana? Ya kalau buat gue sih sebenarnya nih film bagus awalnya. Cuman spoiler alert, maksud gue pas tersangkanya itu bapaknya, nah itu menurut gue let down nih. Nah ini udah spoiler nih ya. Iya. Dan buat gue pribadi, sebagai seorang kriminal, Kayak mengada-ngada ya. rasanya. mengada-ngada ini terlalu sempurna, ini terlalu perfect Kalau job ini. kita ngomongnya di film tuh namanya playing God. Karena Iya. kita yang bikin film kita semau kita aja udah. Ini udah keterlaluan menurut gue, ini bapaknya jenius banget ini. Iya. Ini sangat-sangat jenius ini menurut Yeah. gue bapaknya. Jadi menurut gue nggak mungkin dia tuh udah lama di penjara, timbang cuman emang bandar doang, menurut tau gue kan. Iya. Bandar doang, tapi Baru nyoba jadi bandar. Iya baru nyoba jadi bandar, keluar balas dendam rapi banget anjing plannya. Maksud gue itu juga aneh banget. Dan kalau buat gue pribadi, motivasi bapaknya buat balas dendam segitunya menurut gue juga gila. Iya. Menurut gue kalau emang lu kangen sama anak lu hari jemput dia, lu ke rumahnya bangsat. Maksud gue tinggal minta maaf,
maaf, gue akan berbuat jauh lebih baik, toh hubungan lu sama anak lu jadi baik. Kalau dengan lu kemarin tiba-tiba lu ngomong confess bahwa nih gue nyulik mak lu segala macem gini, dendam apa, itu justru kan udah tahu nggak mungkin tuh hubungan dia sama anaknya bener. Jadi menurut gue motivasinya sama skillnya nggak ketemu. Tapi buat lu nggak ketemu, tapi menurut gue penjelasannya sudah cukup jelas. Ya apa ya, coba. Karena dendam bapaknya itu adalah 12 tahun dia di penjara. Yeah. Habis itu emaknya cabut dan ganti identitas. Udah gitu menghilangkan namanya dari semuanya. Ya menurut gue make sense itu semua. Dan bapaknya ketika balik lagi juga dia bingung harus ngapain. Dia nggak bisa ya maksud gue kenapa nggak bayar-bayar aja ke rumahnya, Wel? Oh, dan kenapa juga harus nahan ibunya biar nggak dibunuh? Iya, buat apa? Sebenarnya logikanya kalau memang lo sebel sama ibunya dari awal ya lu udah lu bunuh dari awal aja sih. Iya kan? Ngapain lo tahan-tahan dia, lu culik dia? Lu bikin skenario dia hilang di Kolombia, itu menurut gua jauh lebih kompleks daripada lu bunuh itu di rumahnya yang dia simpen itu. Iya. Karena kan dia ingin menghilangkan gini. Mungkin yang missing adalah emang ini filmnya missing. Betul. Maksudnya yang part yang kita hilang bahas itu adalah dia tuh mau kuasai duitnya juga. Kan karena duitnya diambil dari rekening dia ke rekening yang tidak diketahui. Itu kan permasalahannya. Kalau misalkan dia bunuh langsung kayak gitu kan selesai. Dia udah ketahuan pasti bisa dapat duit. Ya tujuan dia adalah biar dapat duit. Kenapa ke Kolombia ya? Karena negara Indo apa kemana gitu? Karena itu negara yang tingkat kriminalnya tinggi. Iya. Oke, itu nice choice ya. Itu untuk ngambil Kolombia. Jadi dia bisa beralasan bisa bikin plot tolol gitu. Betul. Jadi dia diculik dan dia dirampok gitu. Ya itu bisa juga di situ. Yang bikin gue bertanya adalah kehadiran si Kevin sih. Kehadiran Kevin Lin yang hackernya. Iya, yang Chinese. Kenapa dia nggak Cina, Wel? Namanya Kevin Lin, bukan Cina dia. Bukan, bisa aja Jepang, Korea, Singapura kan juga bisa, Wel. Iya juga. Bisa juga Indonesia dia. Iya, kenapa lu harus Oke, yang si Kevin Lin yang sipit itu dia itu bener dong? Iya. Yang sipit. Jadi dia mau Jepang, Cina, Korea tetap sipit kan dia kan? Iya, yang sipit. Jadi si Kevin itu yang sipit tuh gimana merencanakan itu sama si James, bapaknya itu. Betul. Gimana caranya? Ya. Apakah memang dia sudah merencanakan dari penjara atau pas keluar dia ketemu baru ngomongin? Bener. Itu yang nggak tahu. Nggak ada growth-nya. Iya, betul. Dan gue juga bingung sama si Kevin Lin. Untungnya di mana gitu. Kalau misalnya dia tuh juga ikut hilang dan tinggal di Kolombia. Dia dijanjiin duit. Iya, terus dia maksudnya mau tinggal di Kolombia. Tapi kan kesannya di tengah film dia bilang, gue juga mau pulang. Oh iya. Berarti dia dibohongin sama si Jamesnya ya? Iya. Yang kita juga nggak tahu dibohonginnya apa. Iya, sebetulnya. Betul. Itu menurut gue juga cukup aneh. Nah, kayak Kevin itu ketemu sama ibunya itu, si Sarah Grace Ellen. Iya. Lewat online dating. Dia berarti kan match-nya itu 97%. 97%. Berarti itu buatan. Jadi mungkin si suaminya tuh si James itu udah ngasih tahu si Kevin Lin bahwa si Sarah ini sukanya ini. Lu bikin profil lu mirip itu aja. Iya, terus habis itu kan makanya notifikasi via email kalau di situ kan. Oh, dan dia tuh makanya persisten ya kirim chat terus walaupun nggak dibalas ya. Oh iya. Jadi kan alasan dia. Ceweknya kan semua tahu lah nih bapaknya cara mendekatkan wanita ini gitu kan. Padahal menurut gua ibunya ini lebih cocok sama Will Smith menurut gua. Kenapa? Iya kan? Anaknya bisa jadi rapper loh. Will Smith lagi syuting I Am Legend, kenapa gue dipanggil bos? Main di missing dia. Kenapa ada di missing? Tapi emang paling aneh tuh, gue nggak tahu sih budaya Amerika apa kayak gitu ya. Kenapa lu selalu nyalain foto booth lu gitu? Ya kan selalu nyalain foto boothnya, fotonya selalu kelihatan kan video anak itu kan. Maksud gue itu yang selalu jadi pertanyaan gue sih. Ya memang itu pasti dibutuhkan di film karena lu butuh komuknya dia. Cuma itu lagi-lagi buat gue aneh, Well. Apanya sih foto booth yang mana sih? Kan aplikasinya foto booth kalau di MacBook. Itu. Nah, kalau buat kita orang Indo aneh, tapi buat mereka tuh nggak aneh. Emang kayak gitu. Orang sana yang pakai MacBook itu nge-close aplikasi itu aneh. Karena MacBook itu sudah sepintar itu untuk nge-manage aplikasinya supaya nggak makan RAM. Kecuali kamera itu. Ya lumayan makan RAM kayaknya itu ya. Tolol, gue pikir ini sosial biasa. Gue sebagai pengguna MacBook juga gue nggak pernah nge-close, bahkan gue nggak pernah mati MacBook gue. Ya lu nyalain foto booth nggak? Enggak. Ya udah anjing. Itu bukan foto booth, dia tuh. Ya kan namanya foto booth aplikasinya.
kalau dia nggak telepon, tapi kalau dia telepon itu FaceTime. Iya, kalau yang dia standby itu kan foto booth. Iya sih, nyalain foto booth Kan dia nyalain mulu dia selalu dia. Ya itu sih yang nggak masuk akal ya mungkin ya. Itu komputernya nggak pernah nge-lag lagi ya? Padahal nggak pernah di shutdown nih. M2 itu. M2. Dia MacBook M2 aman jadinya. Jadinya nggak nge-lag. Udah gitu bisa melakukan segala aktivitas di sana semua. Ya tapi emang kekurangan film ini bener kayak Tapi Manuel. Apple tuh nanam duit nggak ya Jini? Apple semua loh bro. Ya gue rasa nanam kali. Iya. Karena kan pakai Hi Siri apa segala macam. Iya ada Hi Siri-nya loh. Iya ada Hi Siri. Gue nggak tahu sebenarnya Hi Siri itu sebenarnya bisa lu automated kalau lagi nggak di-charge atau bisa ya. Setahu gue soalnya lu bisa Hi Siri tuh kalau dalam kondisi iPhone lu tuh di-charge. Enggak. Seingat gue. Nah, gua Kalau misalnya gue nih, Hey Siri. Tuh nggak ada. Nggak bisa. Tuh nyala HP gua no Hi Siri-nya. Berarti punya gue jelek. Nggak ada pengaturannya goblok. Oh, iya, jelek berarti lu tolol. Sorry guys. Berarti lu tolol. Iya, sorry. Malah nyalain filmnya. Ya tapi kalau menurut gua kekurangannya memang film ini adalah saking temponya secepat itu. Iya. Lu miss satu line aja bisa hilang loh. Iya betul. Karena banyak yang nggak dinarasikan, tapi Iya. banyak yang lu baca. Iya. gitu kan. Inilah definisi dari show don't tell. Inilah definisinya itu ini film. Iya. Dan kalau kekuatan bahasa Inggris lo rendah, akhirnya lo harus baca subtitle. Ini dia akan kejar-kejaran sama tempo filmnya. Jadi lihat satu lihat ke atas, ke atas, lama Gitu. pusing lu. Lama-lama pusing. Lama-lama pasti pulang. Sebelah gua begitu loh. Aduh Pulang pusing nih. gua nonton ini. Gitu. Oh, iya, berarti dia bego. Sama kayak gua tadi dia. Jadi gue juga sepanjang film lumayan agak deg-degan ya, kayak dia lagi datang ke kantor pengacaranya. Pengacara. Gue deg-degan di situ, lumayan. Dan ada komedinya juga, komedinya yang relate sama kita, misalnya kayak isi kapca ya. Yang dia bingung tuh, ini gue klik apa enggak, ini ya si anjing ini ya. Terus dia ada ketemu sama orang Kolombianya si Javier ya. Ya itu Gojek Kolombia ya? Ya Gojek Kolombia ya, pakai itu dia ya. Itu juga lumayan komedi yang lumayan nge-feel kita ya. Ya karena aneh juga sebenarnya tuh Gojek mau bantuin. Iya juga, tapi dia ngomong, dia kan penyangkanya ini motivasinya penting karena dia punya anak yang sama. Gue punya istri gue udah meninggal, anak gue udah gak mau bareng gue lagi. Berarti ini faktor luck menurut lo? Ketemu dia. Kalau ketemu lo kan lo nggak mungkin bantuin, mungkin, ya kan? Ya. Tapi maksudnya at least ada motivasinya lah kenapa dia mau bantuin anak ini. Gitu. Dan anak ini juga main di Last of Us ya. Si pemeran utamanya. Emang iya? Iya, pemeran utamanya main di Last of Us. Anaknya OL. Aduh, gue lupa namanya siapa. Anaknya Joel bukan sih? Yang di awal bukan sih? Kulitnya hitam ya. Ya emang kulitnya hitam, Wel. Emang dia juga di sini nggak make up, dia kulitnya emang lahirnya hitam. Maksudnya dia berkulit hitam, bukan dia kulitnya hitam. Beda definisi gue. Kalau kulitnya hitam kebanyakan naik motor. Iya. Tapi emang secara plot menurut gue rapi banget ya. Rapi, Dari fase ke fase. Ya sebenarnya film-film detektif misteri lu selalu ditujukan ke orang yang mana ternyata salah. Iya. Dan ini sampai 3 kali ya kalau nggak salah. Iya. Dan ini sebetulnya connect ketiga film, Dok. Connect kedua film lainnya. Yang pertama Searching. Nah, Yang kedua Run. Run gue belum nonton. Run itu ceritanya adalah Ini desktop juga gitu. enggak, kalau ini film beneran film. Kalau Run itu ceritanya adalah dia punya anaknya itu dikasih obat lumpuh dari lahir sampai udah remaja. Jadi dia tuh biar orang kasihan sama keluarga dia dikasih Ini duit kayak terus. kisah nyata gitu ya? Ada ya? Ada setahu gue. Yang dicacatin anaknya. Oh iya, pokoknya intinya dicacatin anaknya. Buat dapet donasi. Akhirnya anaknya tahu. Ini satu universe nih. Satu universe di situ karena direkturnya masih sama. Dan uniknya adalah direkturnya Run dan Searching itu akhirnya jadi produser di Missing. Nah, editornya Run dan Searching jadi direkturnya di Missing. Jadi ini kayak turunin tahta gitu loh, kayak membangun kerajaan lagi. Iya. Gua Dengan tema-tema film yang model-model begini. Betul, gue jadi nggak sabar. Pasti gue ada film keempat nih, gue yakin. Apa namanya, Wel, menurut lo? Ayo. Oh iya, bisa. Itu tadi bagus tuh. Kalau ditonton sama direkturnya Ada nembaknya lumayan kagetin ada ya. Apa judulnya kira-kira ada? Enak ya. Ayo. Tapi kesimpulan lo buat Missing filmnya kayak gimana, Wel? Film gila sih, film gila. Gue udah lama nonton film gak sedeg-degan ini, walaupun gak nonton film horor. Infinity Pool nggak deg-degan? Enggak ada deg-degannya, gue Infinity Pool lebih geli itu mah. Tapi ini gue nonton film ini gue gandengan sama pacar gue pegangan tangan terus pakai baju nggak? terima gitu enggak ya? Pakai baju lah goblok ih. Masa di bioskop gue buka baju ngapain emang gue Regen? Gue Rispo. Iya. Buka baju di bioskop tolol juga. Lu gimana? Kalau buat gue ini film bagus sebenarnya, bagus, enjoyable, tapi ekspektasi gue tuh tinggi sebenarnya buat film ini. Cuman bagus banget. Cuman ternyata filmnya biasa aja menurut gue. Bagus banget emang. Banyak hal-hal aneh lah kayak Gojek online mau diajak bantuan gitu, itu menurut gue cukup aneh.
Nggak aneh kan ada motivasi. Iya, harusnya sesinya 2-3 kali lah nyari orang yang nggak cocok aja dulu. Kan udah yang pertama kan terlalu mahal. Ya kan cuma terlalu mahal, Wel, bukan yang mau apa enggak. Gua rasa dia potong durasi. Potong durasi ya. Makanya ya di satu aja langsung. Ya Gojek online menurut gua terlalu ini dan aktor Gojek itu terlalu familiar buat gua. Jadi kayak dia penjahat di Fast Furious soalnya. jadi kesannya tuh kita melihat dia tuh bahwa akan ada peran besar gitu. Iya. Kevin Lin jadi mutan di X-Men. Iya, jadi mutan di X-Men ini menurut gua harusnya aktor-aktornya lebih yang harusnya bitir lah. Iya. Biar enak gitu, lebih asik gitu ngebawanya. Iya. Jadi menurut gua sih itu doang sih kekurangannya masalah ojek online ya. Tapi kalau yang lain mah menurut gua sebenarnya oke banget. Cuman ya itulah kalau nggak ngerti bahasa Inggris kejar-kejaran sama subtitle yang agak kasihan kayaknya orang. Iya. Buat gua skornya ini mungkin 8 kali ya. Oh, gua 9. 9 lah. 9 gua setinggi ini gua. Emang gua udah lama nggak nonton film sebagus ini. Gua udah bilang. Gimana menurut lo semua? Nanti terus dari episode 2 harusnya 9 juga ini. Dari 100. Gua 4. Parah juga. Dan kalau mengingat gambar 3,5 gua. Sama film Ewing HD udah pernah nonton belum? Gak mau gua udah nonton trailernya udah gak mau nonton. Bagus banget itu. Itu banyak close-up-nya mukanya Ewing. Emang cocoknya itu filmnya Ewing tuh ada di Informa. Aduh anjir. Kenapa ada Iklan mebel. Kenapa iklan mebel anjing? Kayak misteri gitu, maksud gua cocok lah ada di Hubungannya sofa misteri goblok. Udah tutup aja dah mendingan dah. Udah makin ngaco lu. Nextnya kita mau review apa, Wel? Belum tahu nih. Belum yang tahu ya? lagi mau keluar-keluar ini kayaknya filmnya Yang pasti kita nanti bakal dapat early access Virgo. Kalau film-filmnya Ernest kita dapat ini ya. Ya itu udah Ernest pasti. Ya. Ya itu udah pasti gue bisa Dapat bantu premier lah. kita. Ya, Dapat gala nggak gala? Red carpet gitu. Red carpet enggak lah, jangan ngarep banyak kalau itu ya. Jangan ngarep banyak kalau itu. Orang karyawan. Paling juga gue nyusul. Orang cuma sama rasnya. Iya kan? Itu ya, Virgo yang main itu adalah si Zara Jakarta apa. Ini lu bisa lihat suasana-suasana kegagalan seperti Miss Marvel ya. Tapi reviewnya bagus loh. Ya, untuk screening awal katanya orang-orang pada happy sama itu. Ya, dibanding Sri Asih dan Gundala. Ceritanya lebih kuat katanya. Tapi menurut gua cerita kekuatan Asiamen lah. Oh, itu siap itu mah. Namanya juga Asiamen. Virgo akan segera hadir, kita akan nonton nanti ya ngeliatin si Zara Adisti ya. Apakah nanti akan ada adegan-adegan seru lagi? Yang pasti kalau misalnya kalian sudah nonton Missing ya dan Searching, gue masih bilang bahwa Searching jauh lebih bagus daripada Missing karena lebih intens ya, lebih masuk akal, lebih make sense. Jadi kalau misalnya lu pada suka Missing nanti lu tulis aja Missing, nanti Manuel bakal giveaway tiket nonton Missing. Udah turun bego sudah. Masa sih? Iya. Oh udah studio belakang nih kemarin nih. Iya. Udah 8-7 gitu. Iya. A73 Mark III. Ya terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Instagram kita ada di _moveview. Bisa di follow. Ada juga Manuel Marson dari Rivaldo Santosa. Sampai jumpa guys. Ya. I lost myself.